Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Repri di channel YouTube Repri. Jadi malam ini adalah malam Jumat. Saatnya Repri bercerita seputar mitos horor dan kisah hantu di Indonesia. Oke. Jadi di video kali ini ya, Repri pengen menceritakan suatu mitos yang dipercaya oleh orang-orang, terutama orang-orang zaman dulu, di mana ada hewan-hewan tertentu yang jika bersuara, maka dipercaya di sekitar kita itu ada. Jadi kita mulai aja kisahnya. Whoa. What was that? Jadi sebelumnya Repri pengen supportnya dari kalian. Mungkin buat sobat-sobat Repri yang nonton, jangan lupa jika belum subscribe, di subscribe ya sobat. Dan misalnya yang udah subscribe, jangan lupa bantu di share. Dan kemudian mungkin buat sobat-sobat yang pengen belanja apapun kebutuhan sobat, misalnya di Shopee, sobat Repri bisa cek di bawah, di link deskripsi di bawah video Repri ini. Sobat bisa belanja lewat link di sana ya. Belanja apapun kebutuhan kalian, entah di Shopee, di Lazada, di mana, lewat link di situ. Di sini seperti yang Repri katakan tadi, namanya orang-orang tua zaman dulu ya, terutama mungkin nenek Repri juga sering bercerita masalah ini ya. Jadi percaya atau tidak, suara hewan ini dipercaya bertanda adanya makhluk halus di sekitar kita. Ya. Jadi di sini yang pertama itu adalah burung gagak. Jujur sih Repri nggak pernah gitu loh mendengar atau mungkin melihat ada burung gagak di sekitar wilayah Repri ini, karena Repri kan di Kalimantan Tengah. Memang nggak pernah sih Repri tahu burung gagak gitu ya. Di sini nggak ada burung gagak, mungkin tidak ada habitatnya guys. Jadi burung gagak ini adalah sering dikatakan oleh orang-orang sebagai simbol kematian. Jadi masyarakat Jawa percaya banget jika ada hewan ini di sekitar lingkungan kita, maka besar kemungkinan akan ada kematian yang akan segera datang. Selain itu juga, jika burung gagak berkicau di tempat yang angker, maka besar kemungkinan tempat itu merupakan sarang tempat makhluk halus atau hantu. Di sini kan katanya masyarakat Jawa gitu. Jadi kan ini kepercayaan oleh orang-orang Jawa gitu. Sedangkan di Kalimantan ya, Repri di Kalimantan sendiri tidak pernah mendengar secara langsung burung gagak itu seperti apa suaranya gitu. Mungkin kalau lewat film-film atau mungkin di TV atau mungkin di YouTube pernah dengar, tapi kalau untuk langsung itu nggak pernah guys. Mungkin karena di Kalimantan ini bukan habitat gagak ya. Oke. Next ya. Kemudian ada ayam berkokok di malam hari. Oke. Jadi percaya atau tidak, ayam yang berkokok pada malam hari atau sebelum tiba waktu subuh menandakan adanya makhluk halus. Rahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah at-tammah. Kalau untuk ini ayam berkokok di tengah malam, Repri sendiri jujur pernah mendengar gitu. Entah itu ayam tetangga atau mungkin ayam peliharaan ayah Repri ya, di tengah malam. Ya, percaya atau tidak guys. Dan kemudian suara anak ayam di malam hari. Nah, ini yang kayaknya sering deh guys, sering banget. Bahkan kalau menurut Repri, anak ayam bersuara di malam hari itu lebih sering daripada suara ayam berkokok gitu. Jadi banyak masih yang percaya tentang suara anak ayam yang berbunyi di malam hari, menandakan datangnya makhluk halus di sekitar Anda. Ya. Jadi kalau misalnya ada suara anak ayam atau mungkin sobat memelihara ayam dan ada punya anak ayam gitu ya, yang baru menetaskan suaranya ciup 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 gitu. Kalau misalnya di malam hari atau tengah malam, anak ayam sobat itu berbunyi terus nggak berhenti-henti, biasanya makhluk gaib yang ada di sekitar sobat itu berjenis kuntilanak atau pocong. Kemudian
anjing menggonggong terus-menerus. Ya, mungkin sobat tahu gimana sih anjing menggonggong, guk 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 gitu. Ya. Jadi tadi kan sudah ayam ya, selain ayam banyak juga yang percaya kalau ada anjing bisa melihat makhluk astral. Ya. Jadi kalau misalnya ayam melihat makhluk astral, dia bisa berkokok dan lain sebagainya. Dan anak ayam pun dia bisa berbunyi. Tapi kalau anjing sama juga. Ya, hal tersebut lantaran anjing tidak hanya memiliki indera yang sangat kuat untuk penciumannya saja, tapi bisa mengenali ancaman juga sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Banyak yang mengatakan jika anjing menggonggong atau melolong di tengah malam tanpa ada manusia atau binatang lainnya, anjing tersebut lagi melihat hantu. Next, tokek ya. Jadi banyak Repi baca artikel tokek, banyak tokek ngebahas tentang tokek guys. Jadi kalau misalnya mitosnya tokek itu ada yang berbunyi di sekitar rumah kita, itu menandakan di sekitar rumah kita itu ada didatengin oleh makhluk halus, mitosnya. Dan mungkin ada tempat yang sering ada tokek hinggap, atau mungkin tokek ini suka bersarang, atau mungkin suka diam, atau mungkin suka nangkring di sana pada malam hari, dan mereka selalu berbunyi terus di sana. Ya, dipercaya itu kemungkinan besar ada penunggunya atau mungkin ada hantunya di sekitar itu. Selain tokek, ada makhluk yang sering banget ada di rumah kita guys, cicak. Maka masyarakat Bali percaya bahwa itu adalah bertanda adanya makhluk gaib yang berada di sekitar kita. Jadi masyarakat di Bali itu mungkin kepercayaannya masih kental banget ya. Jadi kalau mendengar ada cicak yang berbunyi, itu menurut mereka itu di sekitarnya itu ada makhluk gaib alias hantu. Ya teman-teman. Ya Allah, eta panona, astagfir. Kemudian suara burung hantu. Ya mungkin waktu kita masih kecil juga mungkin mendengar kata burung hantu gitulah. Burung hantu itu sudah rasanya serem gitu loh. Jadi keberadaan hewan yang satu ini sering banyak diketakutin oleh banyak orang guys. Burung hantu merupakan hewan pemakan daging yang termasuk ke dalam hewan nokturnal, atau bisa disebut hewan yang hidupnya di malam hari. Berburu malam hari, di siang hari dia tidur. Jika misalnya sobat mendengar suara burung hantu di malam hari, terutama tengah malam di sekitar rumah sobat, maka sebagian masyarakat percaya bahwa ada makhluk halus atau hantu di sekitar sobat. Dan yang terakhir, suara serigala. Ya mungkin ini bukan rahasia lagi gitu loh, mungkin sobat dari dulu mungkin sudah tahu ya suara serigala gimana. Jadi suara serigala melolong di malam hari merupakan bertanda adanya makhluk gaib atau hantu yang sedang berada di sekitar kita. Tidak hanya di Indonesia saja yang mempercayai suara serigala ini, bahkan di luar negeri pun sangat percaya akan mitos ini. Makanya mungkin jika sobat pernah menonton atau mungkin menonton film-film dari luar negeri, jika ada makhluk gaib atau mungkin apa hantu atau apa, pasti diawali dengan suara lolongan serigala. Jadi kita nggak salah sobat, kita mengetahui atau mungkin tahu dan percaya kalau ada makhluk yang biasa disebut dengan jin ya, karena memang di Islam sendiri jin itu memang ada, semua perkara gaib itu ada, dan umat Islam pun wajib mempercayai hal itu gitu loh. Cuman satu sobat, namanya makhluk gaib itu kita tinggal di sekitar kita itu ada makhluk lain. Ya bisa dibilang jin atau makhluk gaib. Bahkan di hati kita, di diri kita, di pikiran kita itu ada makhluk, mungkin bisa dibilang setan dan lain sebagainya, mungkin yang berusaha untuk menggoda dan mengganggu iman kita. Ya. Jadi semua intinya kembali ke iman sobat lagi. Jadi
Mungkin sobat-sobat ada yang berkomentar di video jadul Repri itu, aku nggak percaya dengan sekian, aku nggak percaya, aku percaya sama Allah dan lain sebagainya. Ya, tidak salah. Tidak salah sobat berkomentar seperti itu, karena Allah pemilik semesta alam. Tapi kalau misalnya sobat tidak percaya adanya makhluk gaib, ya salah juga menurut aku gitu. Karena perkara gaib itu ada gitu. Dan mungkin kita juga dan Islam sendiri mewajibkan kita percaya dengan perkara gaib. Misal dengan jin atau mungkin dengan malaikat. Malaikat itu gaib juga guys. Ya, jadi mungkin sobat boleh nggak percaya dengan mitosnya, tapi jangan sampai sobat tidak percaya dengan adanya makhluk gaib yang ada di sekitar kita, atau mungkin makhluk gaib tergolong ke dalam malaikat atau mungkin setan. Ya, oke. Jadi cukup sampai di sini aja kisah hantu dari Repri. Cukup sampai di sini aja video Repri. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri ini. Dan jangan lupa juga buat sobat yang misalnya ingin belanja apapun kebutuhan sobat di Shopee, sobat bisa cek di link deskripsi di bawah. Sobat bisa belanja lewat link Repri di deskripsi di bawah. Akhir kata, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di kisah hantu di malam Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.